Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra dari kelompok 4 dengan NIM 230802078. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi humanistik menurut teori Viktor Frankl. Nah, sebelum kita membicarakan tentang teori Viktor Frankl, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu psikologi humanistik. Nah, psikologi humanistik ini adalah salah satu pendekatan atau salah satu perspektif manusia yang membicarakan tentang bahwasanya manusia itu memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Nah, dalam psikologi humanistik, kebanyakan tokoh yang diketahui atau dianut itu berasal dari kaum barat. Contohnya seperti Abraham Maslow dengan teori hierarki kehidupan, kemudian ada Carl Rogers dengan teori client-centered therapy, kemudian yang terakhir adalah tokoh yang akan kita bahas yaitu Viktor Frankl dengan teori logoterapi. Teori Viktor Frankl itu diketahui sebagai teori logoterapi. Nah, teori ini dikembangkan pada tahun 1959 sebagai bagian dari terapi eksistensial dengan berorientasi makna. Nah, teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa sifat manusia itu dimotivasi oleh pencarian makna hidup. Logoterapi sendiri berasal dari pengalaman Frankl saat ia menjadi tahanan Nazi, yang mana mengajarkan pentingnya menemukan makna bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Kemudian, Frankl menyatakan ada 3 konsep utama yang menjadi konsep dasar logoterapi, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nama saya Aulia Enair dengan NIM 230802051. Di sini saya akan jelaskan tentang ada 3 konsep utama dalam logoterapi. Yang pertama yaitu freedom of will, kebebasan berkeinginan. Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis yang dihadapinya. Ini berarti manusia tidak bebas dari kondisi-kondisi tersebut, tetapi bebas untuk memilih sikap terhadapnya. Yang kedua, ada the meaning of life, yaitu makna hidup. Setiap individu dapat menemukan makna dalam hidupnya, apapun kondisi yang dihadapinya. Bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun, hidup memiliki potensi untuk memiliki makna. Yang ketiga, ada the will to meaning, keinginan akan makna. Manusia memiliki dorongan untuk menemukan dan mencapai makna dalam hidupnya. Keinginan ini mengacu pada nilai-nilai kreatif, nilai pengalaman, dan nilai sikap yang membentuk segitiga makna. Perkenalkan, nama saya Hanifa Qori Akhira dengan NIM 230802077. Tujuan utama logoterapi adalah membantu individu menemukan makna dari penderitaan dan kehidupannya, serta membantu mereka untuk mengatasi kesulitan dengan semangat dan harapan baru. Kemudian, logoterapi juga bertujuan untuk membuat individu lebih berani dan semangat dalam menghadapi masalah yang dialaminya, serta menemukan makna dalam penderitaan yang sedang dialaminya. Kemudian, menurut Frankl, makna hidup seseorang terdapat dalam diri individu sendiri, yaitu dengan mencari dan menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Meskipun dalam situasi menderita sekalipun, akan tetap menemukan makna hidup yang sebenarnya. Jadi, makna hidup tidak selalu ditemukan ketika individu senang atau bahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Amanda dengan NIM 230802033. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan tujuan hidup menurut Frankl. Menurut Frankl, tujuan dan makna hidup terdapat kandungan nilai di dalamnya, seperti yang pertama yaitu ada nilai kreatif atau daya cipta. Nilai kreatif atau daya cipta terletak pada aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang menunjukkan produktivitas dari individu, yaitu mampu bertindak dan bersikap sekreatif mungkin dalam berkarya, bekerja, bertanggung jawab untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya, sehingga makna tersebut berharga dan berarti. Yang kedua yaitu ada nilai penghayatan. Nilai penghayatan ada pada situasi khusus individu. Individu yang belajar dari pengalaman, meyakini dan mempercayai kebenaran, kebijakan, atau kebaikan, bahkan keagamaan dari cinta kasihnya. Yang ketiga itu ada nilai bersikap. Nilai bersikap dapat ditemukan pada seseorang ketika ia mengalami sebuah situasi yang sekiranya tidak dapat diubah. Maka ia akan mengambil sikap dari apa yang ada.
Sehingga sikap ini akan terlahir dari seseorang yang mendapatkan makna hidupnya sendiri. Yang kedua itu ada makna cinta diraih oleh manusia untuk memahami manusia lain didasari dengan cinta sehingga mengenali pribadi dengan dalam. Terus yang ketiga, makna penderitaan bisa manusia dapatkan melalui penderitaan, sebagaimana penderitaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitri dengan NIM 23080237. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik logoterapi. Yang pertama ada paradoxical intention atau intensi paradoksikal yang membantu konseli menghadapi dan menghilangkan ketakutan dengan menggunakan humor dan mengadopsi sikap baru. Yang kedua, the reflection, yang mengarahkan konseli untuk tidak terlalu fokus pada masalah dan lebih fokus pada kegiatan positif, mengurangi gejala ketakutan dan kecemasan. Yang ketiga, modification of attitudes atau modifikasi sikap, yang mengubah sikap konseli terhadap masalah dengan menemukan makna di luar dirinya dan memperjelas makna melalui eksplorasi diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tantawi Johari dengan NIM 23080259. Kesimpulannya, makna hidup menurut Viktor Frankl dalam konteks psikologi Islam melibatkan akan dimensi spiritual, kesadaran diri, dan hubungan dengan Tuhan, penerimaan terhadap takdir, cinta kasih antar sesama, serta melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bermakna.